Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li khusuli maqasidina ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ila jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama wal musannifin wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyaikhana wa khususan muassis Yayasan Amal Umat Muslim Indonesia Kabupaten Tegal. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bi khairir risalah wa nawwara qulubal mu'minin bi nuril hidayah wa wa'ada lahum dukhulal jannah daran ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tafaddal wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah man khutimat bihi risalah alladhi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Nakhussu khususan ahlal ilmi wal ibadah alladzina salaku ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wa ba'd, hadratal kurama wal fudala, para hadirin wal hadirat ingkang kawula sanget mulyakaken, utamanipun dumateng para alim, para sepuh pinasepuh ingkang tansah kita dherekaken nasihatipun. Yang kami muliakan Bupati Kabupaten Tegal beserta jajarannya, yang kami muliakan pengurus Yayasan Amal Umat Muslim Indonesia Kabupaten Tegal ingkang kawula banggaaken, yang kami muliakan Bapak Harun Bagas selaku Ketua Umum Yaumi Kabupaten Tegal, Pak Wakil Ketua alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat, kalau saya boleh bilang pantasnya Bapak Ustadz Haji Hasan Munawar ya Pak Haji Maskun, yang merupakan inspirasi yang tadi alhamdulillah menyampaikan beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi untuk kita sekalian. Yang kami muliakan Bapak Camat Kedung Banteng selaku tuan rumah pada kesempatan pada putaran kali ini atau yang mewakili. Yang kami muliakan juga Bapak Camat Surodadi yang alhamdulillah insya Allah akan menjadi tuan rumah pada putaran selanjutnya. Hadirin wal hadirat, pendengar Radio Slawi FM dan juga YouTube pemerintah Kabupaten Tegal yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat menarik dari segi angka, putaran ke-333. Niki delalah, saya berterima kasih Pak Haji Maskun ngundang saya ngepasi tangga nomor awik 333. Tapi tolong aja dipasangi. Tolong aja dipasang, ngobokan tembus malah kangen lagi. Yang alhamdulillah juga kita berkumpul pada kesempatan kali ini pada bulan yang sangat mulia. Allah Ta'ala memang memuliakan sebagian yang lain dari sebagian yang lain.
Allah memuliakan satu orang dibandingkan orang yang lain. Allah memuliakan satu bulan juga dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul pada satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang Tegal niki mlebete bulan apit nggih, bulan apit. Diarani apit niku karena pancen kejepit. Kejepit bada loro. Ana bada Syawal wonten bada Aji. Lah perkara sangar kejepit. Apa maning kejepit bada kali, kejepit perkara yang besar. Mulane jare wong Jawa ngokocap wulan apit niku wulan kejepit. Bahkan nuwun sewu banyak yang mengatakan bahwa wulan apit niki wulan sing sial gitu. Kadang-kadang ngene niku. Nggih, jare wong duwe gawe ora sida, jare muni karena wulan apit. Padahal ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat dan pemirsa yang kami banggakan, bahwa bulan apit atau dalam penanggalan bulan Hijriah adalah disebut bulan Dzulqa'dah. Bukan bulan sial, tetapi bulan baik dan yang sangat baik. Bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang sangat baik. Dzulqa'dah, kalau secara bahasa, Dzu itu artinya yang mempunyai, Qa'dah itu artinya duduk. Disebut Dzulqa'dah itu maknanya adalah waktunya untuk diam di rumah. Dzulqa'dah, waktunya untuk diam di rumah. Karena orang Arab itu ketika membuat satu bulan, membuat penamaan satu bulan itu memang dipasangkan kali kondisinya, Pak. Ada bulan Dzulqa'dah. Kenapa disebut Dzulqa'dah? Karena dulu tradisi orang Arab ketika bulan Dzulqa'dah itu semua diam di kampung masing-masing. Maka disebut Dzulqa'dah, waktunya diam di rumah. Karena dalam rangka menghadapi bulan depannya yaitu Dzulhijjah untuk berangkat haji. Loh, cara wong saniki wong pan mangkat kaji, tahun niki setahun engkrem ning omah karena manasik kan begitu. Dan yang paling menarik para rawuh, mungkin perlu kita pahami bersama, ada beberapa bulan sing paling menarik itu kalau saya senang ada bulan namanya Sofar. Sofar itu kalau orang Tegal biasanya nyebutnya Sapar. Jadi sot melesetnya joge ningsin, Safar, wajar ila Tegal. Bulan Sofar itu yang kenapa saya sebut menarik. Bulan Sofar itu secara makna bahasa, Sofar itu adalah maknanya kosong. Kenapa disebut kosong? Karena pada waktu bulan Sofar kebalikannya bulan Dzulqa'dah. Kalau Dzulqa'dah itu orang-orang Arab dulu waktunya angkrem tenggriyo, tapi kalau bulan Sofar waktunya keluar meninggalkan desanya. Karena desanya ditinggal, akhirnya desanya kosong. Bulannya diarani bulan Sofar. Yang menarik para rawuh, Sofar itu maknanya kosong. Padahal secara bahasa, secara lugawi, Sofar itu artinya kuning. Ini menarik karena orang Arab itu ketika mengidentikan satu warna untuk sesuatu yang bersih dan kosong berbeda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mengidentikan sesuatu yang bersih atau kosong itu dengan istilah warnanya putih. Putih, kalau orang Indonesia itu pasti putih. Anak-anak baru lahir bersih seperti kertas putih. Tapi kalau orang Arab berbeda. Orang Arab mengidentikan sesuatu yang kosong itu bukan dengan warna putih tetapi dengan warna kuning. Makanya kalau dalam TK itu ada 0 besar, ada 0 kecil. Tapi mawi teng madrasah diniyah ini ku wonten sifir awal, sifir itu artinya kuning, kosong. Berangkat dari sini, maka kitab-kitab klasik para ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama sebagian besar warga Kabupaten Tegal, ulama-ulama kita itu biasa dikenal dengan namanya kitab kuning. Kenapa disebut kitab kuning? Bukan karena kertasnya kuning, tetapi karena kosong, tidak ada harokat. Milo tradisi Arab itu ada jargon alaikum biqiraatil kutub sofron, kalian bacalah kitab dalam keadaan kuning. Kuning itu maknanya kosong. Jadi ini saya sebut menarik karena kita selama ini mengenal ada istilah kitab kuning, selama ini kita pahami bahwa karena kertasnya kuning, padahal bukan, tetapi karena kosong. Maka kitab-kitab saya yang kontemporer yang saya baca sekarang rata-rata kertasnya putih, tetapi karena tanpa harokat tetap disebut istilahnya kitab kuning. Ini kalau
dudu wong Tegal mboten ngertos wae. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kembali ke bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah sekali lagi kami tegaskan bahwa bulan Dzulqa'dah itu bukan bulan yang sial, bukan bulan yang jelek, tetapi bulan yang sangat mulia. Karena Dzulqa'dah merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an jelas mengendikaken A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa hitungan bulan dalam 1 tahun itu mungguh Gusti Allah ada 12 bulan. Dari Allah menciptakan langit dan bumi. Dzalikan dinul qayyim minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator dimuliakannya? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Indikatornya adalah dalam 4 bulan itu ada penekanan khusus, jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat salah. Karena ketika berbuat zalim, berbuat maksiat di 4 bulan ini balasannya akan lebih. Jadi gawe dosa ning wulan Dzulqa'dah itu gawe salah ning wulan Dzulqa'dah itu dosane luwih gede tinimbang bulan-bulan yang lain. Pasang togel umpamane ning wulan Dzulqa'dah niku dosane luwih gede tinimbang pasang togel ning wulan Syawal, ning wulan Mulud. Ini bukan berarti semengko pasang togel wulan Mulud bae ora. Artinya dosanya lebih besar. Fala tulimu fihinna anfusakum. Ini indikator bahwa 4 bulan yang mulia ini ada keistimewaan. Kemudian dipun perjelas daning pengendikanipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul menjelaskan tentang ayat ini bahwa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini yang 3 jejer, yang 1 misah. Jejer itu adalah Dzulqa'dah wulan Apit, Dzulhijjah wulan Aji, Muharram wulan Sura. 3 bulan ini jejer. Kemudian yang 1 adalah bulan Rajab, loncat. 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat salah di bulan ini dosanya lebih besar, sebaliknya melakukan kebaikan di bulan-bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Pada bulan Dzulhijjah, kalau kita baca sejarah ada satu kejadian yang besar terjadi pada bulan Dzulhijjah, yaitu di mana Nabiullah Musa alaihi salam dijanjikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit cerita, Bani Israel niku ngenteni Taurat, ngenteni kitab panduan untuk agama mereka, itu dangu. Sehingga Allah menjanjikan wa wa'adna Musa, saya menjanjikan kepada Musa 30 hari 30 malam. Jadi Nabi Musa niku kepengin oleh kitab Taurat digongkon tirakat rumiyin, Pak. Digongkon tirakat dulu, digongkon tirakat berpuasa selama 30 hari. Dan para mufassir kebanyakan menyepakati bahwa 30 hari di mana Musa melakukan puasa untuk mendapatkan Taurat itu dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan Dzulqa'dah Nabi Musa alaihi salam berpuasa 30 hari. Setelah hari ke-30 Nabi Musa berangkat ingin menemui Allah. Tetapi terjadi satu hal yang menarik para rawuh. Satu hal yang menarik, Nabi Musa alaihi salam ketika itu ke dalam kondisi berpuasa, rumangsane penemoni Gusti Allah di aku berpuasa. Rumangsane penemoni Gusti Allah nyuwun sewu mulut saya bau karena saya dalam kondisi berpuasa. Kemudian diceritakan pada waktu itu Nabi Musa karena tidak confident, karena merasa kurang nyaman dengan mulutnya yang bau dalam kondisi puasa, akhirnya ngangge siwak, Pak, untuk menghilangkan bau puasa itu.
Setelah hari ke-30 Nabi Musa sowan tengar sedalam Allah dengan kondisi mulut yang sudah tidak bau berpuasa. Begitu ketemu dening Gusti Allah, Allah malah bertanya, Musa, kamu puasa apa tidak? Dijawab dening Musa, ya Allah, saya puasa 30 malam, 30 hari seperti apa yang engkau perintahkan. Tetapi mana bau puasamu? Aku memakai siwak, ya Allah. Allah dalam hal ini, aku lahalumu famu shaim, bahwa dikatakan oleh Allah bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau wanginya minyak misik. Maka untuk menebus kesalahan itu, Musa yang awalnya hanya berpuasa 30 hari disuruh oleh Allah hanya berpuasa 30 hari, akhirnya fa'atsmam nabi ashrin, ditambahkan oleh Allah 10 hari lagi, akhirnya 40 hari. Mulanya dadi sanad, wong tirakat niku mesti ngeteni 40 dina. Wong tirakat niku mesti 40 dina. Itu hitungannya karena tirakatnya Musa untuk mendapatkan Taurat awalnya 30 hari, tetapi ditambah 10 akhirnya menjadi 40 hari. Mulane wong mantirakat niku 40 dina kabeh. Manten nanyar mawon sadurung 40 dina ora lunga-lunga adoh 40 dina. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, bulan Dzulqa'dah adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini adalah ketika bulan Dzulqa'dah ini digunakan untuk melakukan ibadah, maka ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, baca Al-Qur'an dan lain sebagainya, tetapi ada satu ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Dzulqa'dah, yaitu bersedekah. Mila untung sangat niki Kecamatan Kedung Banteng diberi kesempatan oleh Allah menjadi tuan rumah giliran yaum niku ngepasi teng bulan Dzulqa'dah. Karena Dzulqa'dah itu bersedekah merupakan satu amalan yang sangat didorong oleh syariat. Sedekah di bulan Dzulqa'dah. Karena janjinya Rasulullah, janjinya Allah, siapa yang melakukan kebaikan di bulan Dzulqa'dah, maka pahalanya akan lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang kami muliakan, sedekah niku seperti tadi yang disinggung oleh Pak Wakil, sedekah niku mempunyai beberapa faidah, mempunyai banyak sekali fadail atau keutamaan. Yang pertama diceritakan, yang pertama diterangkan oleh Nabiullah bahwa setiap orang sedekah pahalanya atau balasannya itu bukan sesuai dengan nominal yang dia keluarkan, tetapi kullu hasanatin bi asyri amzaliha, bahwa setiap kebaikan termasuk melakukan sedekah itu balasannya bukan sama nominalnya, tetapi dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ini ada riwayat, Pak. Satu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu baginda Rasul, Sayyidina Ali niku nggarwa putrinipun Kanjeng Nabi. Niki cerita mawon. Wong mantune Kanjeng Nabi, mantune raja. Satu ketika Sayyidina Ali niku ora duwe duit. Duitnya pas-pasan, teman. Sedangkan istri tercinta Sayyidah Fatimah pada waktu itu kepengin ditumbasakan delima. Mas, tumbasna delima. Sayyidina Ali karena saking sayangnya dengan Sayyidah Fatimah, duitnya mung-mungan, tapi karena istri kepengen delima, mangkat Sayyidina Ali ke pasar beli delima. Dengan uang yang sangat pas-pasan itu beliau beli satu buah delima, dibawa pulang. Di tengah perjalanan ada orang minta delima itu. Sayyidina Ali mangkat gawa duit pas-pasan, anjuk mana mukur mampu tumbas setunggal buah delima, ninggalan ana wong jaluk. Diiris niku delima, dipotong itu delima, diserahkan separuh untuk orang yang minta, kemudian separuhnya dibawa pulang, diserahkan kepada istrinya sambil bilang, pangapurane istriku tercinta, delimane separuh mau dipangan, dimaktak begenakan karo tiyang. Itu Sayyidina Ali dalam kondisi yang sangat pas-pasan tetap tidak menghalangi untuk sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus ketika
kemudian sedang banyak, sedang lebih mboten, digambarkan oleh Sayyidina Ali bahwa dalam kondisi pas-pasan pun Sayyidina Ali masih tetap bersedekah. Maka ini mungkin bisa yang seharusnya kita jadikan pelajaran. Kemudian tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yakin bahwa kullu hasanatin bi asyri amsalihha, bahwa setiap perbuatan baik, satu perbuatan baik maka balasannya minimal 10. Temenan. Ora suwe ana wong dodok lawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka ternyata yang datang adalah Salman Al-Farisi, seorang sahabat utusan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi menyampaikan, Sayyidina Ali niki kula dikengken dening Kanjeng Nabi. Apa Salman? Saya disuruh membawakan 9 buah delima. Sayyidina Ali balik takon, kok temenan sing Kanjeng Nabi? Itu betul dari baginda Rasul? Betul Sayyidina Ali, ini baginda Rasul. Sayyidina Ali balik menjawab, kalau itu betul dari Habibina Rasulullah, kalau itu betul dari baginda Rasul, tidak mungkin delimanya 9. Harusnya berapa Sayyidina Ali? Harusnya 10. Keyakinan Sayyidina Ali. Kalau itu betul dari baginda Rasul, tidak mungkin 9, tapi 10. Karena satu pahala delima saya akan dibalas minimal 10. Akhirnya Salman, konangan. Akhirnya apa? Salman ngumpet nasi hiji. Jebule Salman itu ngumpetaken 1 buah delima konangan dari Sayyidina Ali. Maka barang siapapun pan ngumpet-ngumpet dah duit sedekah, pasti konangan. Pasti konangan. Aja menurut konangan. Pasti konangan. Ini pasti konangan. Jadi aja macam-macam. Kok duit Yaumi digelapkan? Pasti konangan. Enggak mungkin, tapi enggak mungkin. Ini enggak mungkin. Ini buatan mungkin. Tetapi apapun itu, kok duit sedekah digelapkan, duit sedekah dihilangna, duit sedekah diumpetaken, pasti konangan. Itu konangan pasti. Masyaallah muslimin. Jadi ini bahwa satu ibadah ketika dilakukan, sedekah dilakukan, maka yakin balasannya bukan 1 tapi minimal 10. Maka tadi Kecamatan Kedung Banteng yang 20 juta hakikatnya bukan 20 juta tetapi 200 juta. 200 juta. Maka pahala yang panjenengan dapatkan bukan 20 juta tetapi 200 juta. Ini yakin berdasarkan janji dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin. Kemudian tadi disebutkan bolak-balik, kita juga tahu bahwa di antara faedah yang paling masyhur dari sedekah adalah tadfa'ul bala. Inna sedekah tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu, sedekah itu fungsinya di antaranya adalah untuk tolak bala. Untuk tolak bala. Dan di antara tolak bala dan di antara bentuk bala, bentuk dari bala tersebut adalah penyakit. Maka sedekah itu bisa untuk menjadi suplemen yang luar biasa untuk kesembuhan sebuah penyakit. Sampai baginda Rasul mengatakan, da'u mardakum bisedekah, sembuhkanlah, obatilah orang-orang sakit kalian bisedekah, dengan lantaran sedekah. Kalau kepengin wong beri yang cepat mari, disedekahi. Ya seharusnya ini rumah sakit orang 500 oh. Ben cepat mari sih. Mudah-mudahan setelah ini ya rumah sakit 5 juta lah. Mudah-mudahan karena kepengin pasiennya cepat sembuh. Ini jelas dari baginda Rasul, da'u mardakum bisedekah, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit bisedekah, dengan sedekah. Dan banyak sekali cerita orang-orang yang mengalami sakit yang luar biasa secara medis ikhtiar tetapi dibantu dengan faedah dari sedekah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di antara bala itu. Kemudian ma'asyiral muslimin, pemirsa yang kami muliakan, ada sesuatu yang menarik bahwa sedekah itu adalah tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Niki nuwun sewu. Ini berlaku atau mempan untuk siapapun. Bukan hanya untuk orang-orang yang soleh, bukan hanya untuk orang-orang yang baik. Bahkan satu riwayat hadis menjelaskan, menerangkan, menceritakan bahwa faedah sedekah bisa menolak bala itu juga mempan untuk orang-orang yang nyuwun sewu bukan orang baik. Ada satu riwayat hadis begini. Satu ketika Nabiullah Shalih alaihi salam, Nabi Shalih alaihi salam itu mendapatkan pengaduan dari umatnya. Ya Rasul, ya Nabi Shalih, kami ingin mengadu. Kami di pasar
wonten preman pasar. Niku preman pasar pegawai ning ora karik dagangane kula terus Nabi. Mbok kiyah tulung didongaknalen ben kowe premane bali sing pasar mbok ketabrak truk apa kowe. Niku betul. Umatnya wadul maring Nabiullah Shaleh minta supaya didoakan preman tersebut supaya mendapatkan celaka. Tapi ini bedanya Nabiullah Muhammad dengan Nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan orang jelek. Maka ketika ada yang mengaku sebagai pengikut Muhammad tapi penggaweannya menjelek-jelekan orang lain, penggaweannya nyepatani wong liya, itu tidak bersanad, bro rawuh. Meskipun nuwun sewu, meskipun seorang ulama, tapi kok penggaweannya nyepatani wong liya, itu tidak bersanad dari baginda Rasul. Karena Nabiullah Muhammad orang pernah ndongaaken jelek. Tapi ini Nabiullah Shaleh. Nabiullah Shaleh memang mungkin untuk contoh. Ketika diwaduli dening umatnya, gondongaken si preman ini untuk mendapatkan celaka, Nabiullah Shaleh ndonga maring Allah, ya Allah, mudah-mudahan si fulan yang dimaksud tadi seorang preman pasar tadi mudah-mudahan mendapatkan celaka. Didoakan oleh Nabiullah Shaleh. Coba endi anak Nabi dongane ora mandi. Karo cara hitung-hitungan harusnya orang tadi pasti dapat celaka karena sing nyepatani Nabi. Tetapi kehebate anak preman tapi senang sedekah. Preman itu punya kebiasaan sedekah. Jadi pada waktu pagi dia berangkat ke pasar, dia bawa 2 buah roti. Satu dimakan untuk sendiri, satu diberikan kepada orang, sedekah. Begitu sore-sore Nabi Shaleh kaget, isdaning kon pesi urip, dening kon esi ora celaka. Sedangkan dia bawa satu buntelan itu di dalam kainnya itu ada ular berbisa. Sing seharusnya ular berbisa ini menjadi wasilah dia mendapatkan celaka. Tetapi Nabiullah Shaleh tanya, hei preman, apa yang kamu lakukan pagi-pagi hari ini? Kenapa ular berbisa itu tidak mencelakai kamu? Padahal itu adalah wasilah dari Allah untuk membuat kamu celaka. Dijawab dening preman, aku tang sedekah terus. Ini preman, Pak. Karena sedekah didongakna Allah dening Nabi bae ora mempan. Dadfaul bala. Apalagi yang melakukan sedekah bukan preman tetapi orang baik, maka yakin insya Allah dengan barokah sedekah, dengan meningkatnya perolehan dari yaumi ini, Kabupaten Tegal dari merah akan segera merah hilang. Insya Allah penanganan COVID di Kabupaten Tegal cepat rampung ketika sodakohnya digenjot. Kepengin COVID selesai cepat di Kabupaten Tegal, kecamatan-kecamatan yang tadi jarit 53.000, bulan depan minimal 500.000, bulan depan 1 juta. Yakin bahwa penanganan tadfaul bala akan semakin cepat ketika sodakoh-sodakoh di Kabupaten Tegal ini ditingkatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin untuk closing, kemudian dalam beberapa literatur yang kita baca bahwa ada beberapa adab atau tata krama atau tata cara yang baik dilakukan dalam bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah sedekah itu masyhur ketika lebih baik dilakukan secara rahasia. Seperti halnya Kanjeng Nabi ngendikaken bahwa ketika kalian memberikan sedekah, maka berikanlah dengan tangan kananmu tetapi tangan kirimu tidak melihat. Itu nggak ibarat. Tetapi perlu diketahui para rawuh bahwa tidak selamanya sedekah itu baik disirkan, baik disembunyikan. Ada kalanya sedekah itu baik ditampilkan, lebih bagus ditunjukkan untuk menarik orang lain. Maka saya sangat setuju ketika perolehan sedekah di yaumi per kecamatan dan per UPTD ini diumumkan, karena mudah-mudahan nanti ketika melihat yang lain sedekahnya besar, maka yang lain kepengin. Dan itu tidak salah, karena dalam rangka untuk membangkitkan hiroh atau semangat sedekah kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua, untuk closing, ada satu cerita menarik bahwa dalam kitab At-Taqrirat Asy-Syadidah diterangkan di antara adab sedekah itu adalah kita yang bersedekah tidak usah meminta didoakan oleh orang yang kita sedekahi. Jadi sunnahnya wong sedekah itu nggak usah minta doa. Ini ada satu riwayat Sayyidah Aisyah
istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Aisyah itu bersedekah kepada seorang pengemis, kemudian pengemisnya ndongaaken, "Ya Aisyah, muga-muga paringi," dikasih lagi dia uang. Diwein maning duitnya didongaaken, "Ya Aisyah, muga-muga." Setiap si pengemis itu mendoakan, Aisyah balik memberikan. Kemudian salah satu sahabat tanya, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, apa yang kau perbuat? Kenapa setiap kali orang itu mendoakan kamu beri lagi?" Karena jara Aisyah, "Lo bedo, aku main duit, kai main donga. Apa mulianya saya ditimbang mereka?" Maka adabnya adalah orang yang bersedekah tidak perlu meminta doa kepada orang yang kita sedekahi, karena faidah dari sedekah tanpa kita minta, tadfa'ul bala, pasti mengikuti. Tanpa kita minta 10 kali lipat minimal pasti mengikuti. Dan insya Allah dengan barokah sedekah pada yaumi, pada periode kali ini, pada putaran yang ke-333 ini, masyarakat Kabupaten Tegal secara umum dan seluruh kecamatan-kecamatan yang aktif dalam perolehan sedekah di yaumi ini mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap penyakit yang kita sedang hadapi ini, pandemi ini, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati sedekah pada di Kabupaten Tegal ini. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita doa bersama untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan diberikan cepat dihilangkan Covid atau dihilangkan penyakit corona ini dari Kabupaten Tegal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim lima sabak nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. An taftaha lana ya Rabbana kull abwabil khair, an taftaha lana ya Rabbana kull abwabil khair, an taftaha lana ya Rabbana kull abwabil khair. Allahumma ya Rabb iftah qulubana wa qulub ahlina wa qulub auladina wa qulub talamidina wa qulub jama'atina futuhal arifin. وارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين الآمنين المخلصين ومن سعداء المقبولين ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين. اللهم يا رب اكشف عنا البلاء، اللهم يا رب اكشف عنا البلاء، اللهم يا رب اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والكورونا في بلدنا Kabupaten Tegal ya Rabb. Bibarakati sedekati masyarakat Kabupaten Tegal ya Rabb. Allahumma ya Rabb aslih dinana wa aslih abdanana wa aslih dunyana wa aslih akhiratina. Allahumma ya Rabb Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.